Assalamualaikum. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ihsan di channel Sandang Film. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang software editing di handphone. Seperti yang kita tahu, handphone itu penggunanya sangat banyak sekali dan sudah banyak juga aplikasi editing maupun itu foto atau video yang bertebaran di Play Store atau App Store dan not bad gitu, nggak jelek. Nah, ini bisa jadi solusi buat kalian yang belum punya PC atau laptop, kalian bisa menggunakan aplikasi di handphone ini gitu. Kalian bisa memanfaatkan handphone kalian yang dulunya kalian mungkin sering main game terus, kalian sekarang bisa jadi ngedit di handphone sebelum kalian nanti punya PC atau laptop kalian sendiri gitu. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang KineMaster. Ya, itu aplikasi sudah familiar banget ya. Cuma karena waktu di video sebelumnya ada yang request dan ya lumayan lah, bisa jadi ilmu buat kalian juga ataupun bisa jadi pengingat buat kalian yang lupa. Di video ini kita hanya akan membahas tentang dasar-dasarnya aja ya. Seperti ya video sebelumnya itu yang Premiere Pro itu kan dasarnya juga. Yang penting dasarnya kalian sudah tahu gitu loh. Biar nanti kalian kalau mau mengkreasikan sendiri ya kalian sudah tahu gitu mau ngapain. Dan kenapa saya pilih KineMaster? Karena dia software yang paling dipakai untuk di kalangan ya yang ngedit di handphone gitu ya, yang banyak kan pakai KineMaster. Entah itu KineMaster resmi, entah itu KineMaster bajakan, entah itu KineMaster mod ya atau sebagainya. Banyak banget versi KineMaster ya gitu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke KineMasternya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk membuat project kita tekan ini yang paling gede sendiri ini tombolnya nih. Yang tombol plus ini sama ada kayak gambar roll film. Kalian klik ini. Nah, kalian akan disuruh memilih aspek rasionya. Kalau kalian mau bikin video yang standar gitu pakai 16:9. Kalau kalian mau buat Instastory ataupun yang vertikal kalian bisa pakai 9:16. Dan kalau yang buat postingan Instagram yang 1:1 kalian bisa pakai yang 1:1 ini. Sekarang di contoh saya akan pakai 16:9. Nah, ini dia tampilan awal dari KineMasternya. Yang pertama kali kita lihat ya emang seperti ini. Karena kita belum masukin media apa-apa, jadi kita nggak bisa gerak-gerakin sequence-nya. Ini ya, ini sequence di sini. Setelah itu ada di sebelah kanan. Ini ada tempat untuk kita import media, kita import audio, atau kita langsung mau rekaman langsung di aplikasi KineMasternya juga bisa. Atau kalian mau bikin teks atau apapun itu, kalian pencet layar ini, dan di sebelah kiri sini ini ada tools buat ini buat full screen, ini buat pengaturan ya, project setting. Setelah itu ini ada buat kalian kalau mau fokus di timeline gitu, misalkan timeline kalian di KineMaster sudah terlalu penuh, kalian bisa maksimalkan tampilannya dan videonya akan tayang di pojok sini gitu. Oke, kita import media dulu, kita klik media ini, video, terus sekarang coba kita masukkan footage pantai ini. Nah, oke, kita centang. Nah, dia akan seperti ini nih. Nah, sudah bisa digerakkan seperti ini. Jadi timelinenya seperti ini. Stylenya mirip-mirip sama Premiere Pro. Ya emang di aplikasi editing manapun ya emang sequence segini-segini sih tampilannya. Kalau kalian mau kecilin kalian bisa pakai 2 jari gini. Kalau kalian zoom out itu akan membuat timelinenya semakin lebar. Kalau kalian perkecil, kalian zoom in, jadi akan kecil timelinenya, semakin kecil gitu tampilan timelinenya. Oke, sekarang kita perbesar dulu. Nah, kalau buat ngangkat gimana nih? Kita klik videonya di sequence ini. Setelah itu kita trim atau split. Misalkan kita potong sebelah kanannya ya, karena kan ini kepanjangan nih kalau segini. Kita trim di sini, kita klik trim to right of playhead. Jadi ini akan memotong seluruh bagian kanan yang ada di video ini. Kita potong. Nah, jadi segini. Setelah itu kita masukkan lagi videonya. Oke, kita masukkan footage sawah ini. Nah, dia akan muncul di depan sini. Kenapa di depan sini? Karena tadi indikator garis ini tuh letaknya sebelum video yang pantai ini. Jadinya dia nge-add videonya yang sawah ini di depan video yang pantai ini gitu loh. Nah, ini sawahnya. Nah, untuk mindahin gimana nih, kan tadi salah tuh, mestinya saya kan maunya saya taruh di belakang footage pantai. Karena ini di depan, saya tinggal klik lama di bagian videonya ini, video sawahnya, terus sampai muncul kayak gini, bisa digerak-gerakkan gini, kita pindah dia ke belakang sini. Nah, dia sekarang sudah di belakang videonya pantai. Jadi kalau kita lihat nah gitu. Terus kalau kalian nyadar ini ada tombol plus ini plus buat apa? Ini tuh buat transisi. Kalian tinggal pencet plusnya ini, akan muncul nih. Misalkan ini travel gitu. Nah, seperti itu. Ya, ini basic sih. Kalian bisa variasiin lagi transisinya biar nggak terlalu kelihatan basic kayak gini.
kalian bisa pakai ini ya, seperti itu. Misalkan apa ya yang bagus ya, klasik, nah dia crossfade lah. Yang paling umum, yang paling bisa enak di mata ya crossfade ini, jadi dikasih gitu. Oke, ini kepanjangan nih kayaknya sawahnya nih. Kita lanjut dulu ke trim dulu, trim to right. Kita masukin footage lagi, satu lagi. Kita masukin ini deh. Nah, kan dia kalau tadi panahnya setelah video sawah ini, maka dia akan munculnya langsung di belakangnya, jadi benar ini. Nah, gitu. Ini coba kita edit transisinya. Sebenarnya transisinya tuh ada yang bagus-bagus gitu di KineMaster, cuman itu ada yang harus berbayar, kan KineMaster ini berbayar. Kalau ini saya pakai yang gratis. Yang versi gratisnya saya belum berlangganan KineMaster karena saya pakainya itu Premiere Pro, jadi KineMaster belum terlalu saya pakai gitu loh. Cuman untuk tutorial aja saya pakai, makanya mungkin saya hanya akan pakai crossfade aja ya untuk video kali ini gitu ya. Ini kayak gini, enak dipandang lah, crossfade itu kayak set gitu, seamless. Oke, ini udah sih kayaknya nih. Ini udah untuk pengenalan, jadi kalian udah tahu ya caranya mengimport video gimana, caranya mengimport, terus cara memasukkan transisi gitu, mengatur transisinya gimana gitu, kalian udah tahu. Untuk layer misalkan kalian mau tambah teks juga bisa gitu, misalkan kita tambahin teks Indonesia centang, nah dia akan muncul tuh Indonesia gitu. Fontnya juga bisa kita pilih, kita ganti gitu, misalkan kita mau fontnya nih ya, dia akan ganti seperti itu. Kalau mau besarkan tinggal panah yang ini, kalau kalian mau rotasi tinggal yang ini, kalian kan gitu ya. Gini sih, gak banyak yang bisa dibahas ya. Misalkan kita mau masuk ke in animation ya, tinggal fade, animasi masuk teksnya bakal seperti itu. Kalau pop bakal seperti itu, slide up ya, seperti itulah basic ya. Kayak gini tuh sebenarnya sama aja kayak Premiere Pro gitu loh. Kalau kalian mau menghapus teksnya, kalian tinggal ini ada tanda sampah kayak ini, tong sampah ini, kita klik, nah dia akan hilang layernya tuh. Kemudian apa ya, efek, misalkan efek deh, basic efek untuk bawaan cuman Gaussian blur sama mosaik aja. Ini nggak terlalu ini sih, coba kita praktekkan Gaussian blur. Nah dia akan ngeblur begini, nggak terlalu kepake, coba kita hapus. Tapi untuk kalian mungkin ya ini kepake, kalau yang sering pakai KineMaster udah tahu ya. Mungkin overlay misalkan kita lihat, oh kita bisa nambah stiker donat gitu misalkan di sini gitu. Ya, bisa sih ya, bisa. Ini untuk pemula, untuk kalian yang mau belajar basic editing dulu sebelum kalian pindah ke Premiere Pro atau ke manapun, ke software manapun, ini cocok karena ini ya sama aja kan tampilannya kayak Premiere Pro. Ada sequence, ada toolsnya. Kalau kalian pencet gini ada toolsnya begitu ya, kayak begini. Kalian bisa mixer suaranya, kalian bisa gede-kecilin gitu loh tuh. Terus ya kalian bisa mainin speednya juga, misalkan kalian mau mainin speednya jadi cepet atau jadi lambat gitu, kalian bisa ya. Sebenarnya ya maksimalin aja sih, software editing itu semuanya tuh bagus, nggak ada yang jelek. Kalau jelek ngapain dibuat, ya kan? Oh iya, ada satu fitur yang menurut saya ini paling gokil sih, handphone ada kayak begini gitu. Itu ada adjustment ini tuh untuk seperti kalau di Premiere Pro itu lumetri color, jadi kita bisa adjust brightness-nya, kita naikkan misalkan jadi seperti ini. Kalau kita turunkan bisa jadi seperti ini, lebih gelap videonya. Atau kalian mau tetap 0, gak apa-apa. Oke, saya terangkan dikit brightness-nya. Kontras ini untuk kalau kalian ke sebelah kiri maka kontrasnya semakin berkurang gitu. Kalau kalian tinggiin, yang hijau akan terlihat hijau, yang biru akan terlihat lebih biru, yang putih akan terlihat lebih putih, dan yang hitam akan lebih hitam, lebih kontras warnanya. Ini sebenarnya ada banyak banget. Ada saturasi, vibrance, temperatur, highlight, shadow, gain, gamma. Tapi ini ada logo premium, yang artinya ini kalian harus berlangganan dulu untuk bisa mendapatkan fitur yang lain. Sementara fitur yang free itu cuman brightness, kontras, sama saturasi. Nah saturasi ini tuh kalau kalian kurangi saturasinya maka akan terlihat hitam putih, warnanya jadi nggak ada gitu. Kalau kalian paling maksimalin misalkan, jadinya jadi lebih colorful lagi gitu loh, warnanya lebih diangkat lagi gitu, dan ya bagus sih.
Kita coba naikin dulu. Fitur-fitur berikutnya yang kayak vibrance, temperatur ini dan lain-lain ini tuh nggak bisa dibuka sekarang karena saya belum berlangganan. Kalau kalian sudah berlangganan pasti ini kebuka. Atau kalau kalian mau pakai mod ya silakan sih, cuman saya nggak menyarankan untuk memakai software yang tidak asli. Misalkan kita atur vibrance-nya, ya kalau diatur sih bisa ya, tapi kalau di apply itu nggak bisa. Nih begini. Temperatur mau lebih warm atau lebih cool, kayaknya cool bagus sih ini buat langitnya ya. Jadi temperatur itu untuk mengatur temperaturnya, jadi kalau semakin tinggi maka akan semakin panas, semakin kuning seperti ini, semakin merah. Kalau kalian turunin terlihat akan lebih biru gitu, lebih cool. Dan ini cocok sih kalau buat di pantai begini. Shadow untuk mengatur bayangannya akan kalau dinaikin akan semakin terang, kalau diturunin maka akan semakin gelap, semakin jelas bayangannya. Untuk gain itu seperti kayak ada noise gitu, cuman noise-nya itu bagus gitu, kayak kalau diturunin nih, bagusnya kayak diturunin sih. Kalau dinaikin soalnya jadi overexposure begini. Turunin dikit. Ya, ini ada banyak sih. Cuma sekali lagi ini harus berbayar. Jadi kalau nggak salah berapa ya biaya langganannya? Nah, ini dia. Biaya langganannya itu per bulan itu 55.000, ataupun kalau kalian mau pakai langganan yang bertahun kalian bisa pakai yang 329.000 per tahun. Ya memang lumayan murah sih kalau untuk software editing, nggak semahal Premiere Pro, tapi ya ada harga ada rupa. Fitur-fiturnya kalau di Premiere Pro lebih kompleks, tapi kalau di KineMaster kompleks tapi udah ke setting, jadi kayaknya kayak template gitu. Oh iya, yang terakhir untuk settingan ekspor, kalau misalkan kalian sudah final gitu, kalian editingnya seperti ini, yaitu kalian klik tombol yang paling atas sendiri pojok sebelah kanan yang seperti tanda share ini, kita klik. Nah, ini ada nih. Kalian bisa pilih resolusinya. Kalau misalkan HP kalian 4K, kalian bisa render 4K gitu. Kalau kalian mau frame rate-nya 60 gitu misalkan, ya kalian bisa. Cuman karena video yang tadi stock footage tadi 30 fps, makanya dia langsung ngeset di 30 fps gitu. Nah, ini low quality sama high quality ini tuh ibaratkan kalau di Premiere Pro itu bitrate-nya gitu loh. Ini tuh bitrate-nya. Semakin kalian high, maka ukurannya akan jadi semakin besar ukuran videonya nanti. Kalau kalian low, maka akan semakin kecil. Kalau kalian misalkan storage handphone kalian masih banyak, kalian bisa high-in aja biar kualitasnya bagus, walaupun nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Cuman kalau kalian ya mau perfect ya silahkan high quality saja. Di sini bakal kelihatan size hasil eksporan kalian nanti bakal jadi berapa gitu. Karena tadi video saya singkat seperti itu, maka storage yang diperlukan hanya 58 MB dan storage saya masih sisa 5 GB yang free. Oke, jika sudah kalian mengaturnya seperti ini, kalian tinggal klik export. Kita skip dulu. Nah, exporting. Nah, dia akan export gitu. Dan pas export ini kalian jangan keluar dari KineMaster-nya. Udah diingetin itu please don't turn off your device or close in KineMaster. Jangan close KineMaster-nya kalau lagi render. Oke, udah selesai. Semestinya sudah selesai. Nah, dia bakal muncul di sini atau kalian bisa lihat di galeri nanti gitu loh. Nah, tadi kalian sudah lihat pengenalan UI atau tampilan screen KineMaster-nya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti ya kalian nggak ada alasan lagi buat bikin konten gitu, karena di zaman sekarang ini semuanya bisa jadi alat buat membuat konten. Ya kayak kalau kalian nggak punya kamera, kalian bisa pakai handphone. Kalian nggak punya laptop, kalian bisa pakai handphone juga buat ngedit. Jadi ya pinter-pinter kalian aja mau ngakalinnya gimana gitu. Tapi kalau nanti kalian sudah punya budget ataupun kalian dikasih budget sama orang tua gitu untuk membeli alat-alat itu, ya oke gitu. Sekian dari saya untuk tutorial KineMaster kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.